Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya dimanapun berada, kita lanjutkan tutorial kita. Pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan penginputan untuk sertifikat halal di website PTSP si halal seperti itu ya. Nah, sebelum kita melakukan penginputan, terlebih dahulu pada tutorial sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara melakukan pendaftaran NIB ya, nomor induk berusaha pada aplikasi atau website OSS seperti itu. Jadi syaratnya untuk melanjutkan kepada ptsp.sihalal atau penginputan sertifikat halal, kita harus memiliki atau pelaku usaha sudah memiliki nomor induk berusaha terlebih dahulu atau NIB seperti itu. Karena nomor NIB itulah nantinya yang akan langkah awal ya. Langkah awal yang akan kita inputkan dalam ptsp.sihalal seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita melanjutkannya, bagi teman-teman yang mungkin belum menonton langkah dalam penginputan NIB di aplikasi OSS, silahkan dicek di deskripsi ya. Di deskripsi sudah saya tampilkan link YouTube dalam proses penginputan NIB sampai dengan selesai seperti itu. Jadi pada video ini kita fokus melakukan penginputan sertifikat halal di ptsp.sihalal seperti itu. Oke, baik, kita lanjutkan teman-teman. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi Google Chrome kita ya. Nah, di sini kita ketik ptsp.halal.go.id ya. Enter. Maka akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nah, ini kalau kita ketikkan username dan kata sandinya itu akan belum bisa ya. Karena kita belum melakukan pendaftaran seperti itu. Kita hanya baru memiliki NIB. Nah, caranya yang pertama adalah kita klik di sini, daftar di sini. Nah, setelah itu kita ambil tipe penggunanya adalah pelaku usaha. Lalu kita masukkan nama pelaku usaha seperti itu. Nama di sini harus sama persis ya dengan yang waktu kita pendaftaran di OSS. Ya, nama PU-nya siapa, emailnya, nomor telepon, dan kata sandi seperti itu. Oke, silakan dimasukkan teman-teman ya. Saya akan melihat datanya terlebih dahulu untuk melakukan penginputan. Oke, ini saya copy saja. Oh, sorry. Nah, oke, baik teman-teman. Ya, kita lanjutkan. Kata sandi kedua form ini harus sama teman-teman ya. Harus sama seperti itu.
Jika sudah, maka kita klik buat akun. Oke. Langkah selanjutnya teman-teman adalah kita akan login ya dengan username dan password yang sudah kita masukkan tadi seperti itu. Kita pastikan username dan kata sandinya sama ya. Jika sudah, kita klik, ini kita centang, lalu login. Nah, jika ada kalimat seperti ini gagal login, artinya kita cek kembali teman-teman ya, username dan passwordnya apakah sudah benar. Nah, benar teman-teman ya. Selanjutnya, jika telah masuk, maka akan meminta verifikasi ya. Akan ada dikirim verifikasi, bisa itu melalui nomor telepon ya atau email ya. Di sini saya memilih akan diberikan kode verifikasi melalui email saja ya. Oke, kita klik kirim kode verifikasi. Baik, selanjutnya teman-teman, kita buka email ini ya. Maka nanti di sana sudah terdapat kode verifikasi seperti itu. Nah, ini kode verifikasinya teman-teman ya. Oke, lalu lanjutkan. Nah, ini kita pilih adalah dalam negeri. Lalu selanjutnya NIB. Nah, di sini ada kolom untuk menginputkan NIB. Nah, maka sebelumnya kan kita sudah mendaftarkan PU tersebut NIB-nya ya. Maka di sini kita masukkan nomor dari NIB-nya seperti itu. Oke, jika sudah, maka kita klik kirim. Oke, baik. Selanjutnya kita kirim. Nah, jika ada muncul seperti ini dibaca saja teman-teman ya. Informasi terkait Sahati seperti itu. Lalu kita close. Nah, ini adalah tampilan awal dari ptsp.halal.go.id ya. Oke. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan pertama kali adalah kita klik menu pelaku usaha yang ada di sebelah kiri ya. Kita klik pelaku usaha, lalu kita klik tombol ubah. Oke, maka kita scroll ke bawah teman-teman ya. Kita buat penanggung jawab ya. Penanggung jawab ini adalah nama pelaku usaha. Lalu nomor kontaknya. Oke, baik. Jika sudah, selanjutnya kita scroll lagi ke bawah bagian pabrik ya. Kita klik tombol tambah. Lalu kita buat nama pabriknya.
Nah, yang dimaksud dengan nama pabrik ini adalah nama dari usahanya teman-teman ya. Nama dari usaha pelaku tersebut gitu. Buat apa nama usahanya. Lalu alamat ya. Alamat. Untuk alamat, kita lihat dulu datanya teman-teman ya. Di mana alamatnya. Oke. Lalu provinsinya ini kita samakan ya. Kalau dia sama dengan di KTP lokasinya. Lalu status pabrik itu milik sendiri. Lalu klik tambah. Nah, sudah selesai teman-teman ya bagian pabrik. Selanjutnya bagi pelaku usaha tersebut memiliki outlet, maka kita isi juga outletnya seperti itu ya. Kebetulan pada pelaku usaha ini dia tidak memiliki outlet, dia hanya melakukan produksi itu dari rumahan seperti itu ya. Makanya kita hanya memasukkan di bagian pabrik saja. Selanjutnya kita scroll paling ke bawah di bagian penyelia halal. Kita klik tambah. Di sini kita masukkan nomor KTP dari pelaku usaha, teman-teman. Nomor kontak. Nah, untuk nomor SK ini kita buat saja 01 ya. Lalu tanggal SK ini kita buat saja tanggal hari ini. Oke. Selanjutnya kita unggah KTP. Nah, unggah KTP itu diusahakan dalam bentuk JPG, teman-teman ya. Kita klik. Oke, kita cari pelaku usahanya. Lalu kita masukkan. Lalu klik tombol tambah. Oke, ada KTP-nya belum lengkap ya. Coba kita cek lagi. Apa? Oke. Jika sudah selesai teman-teman berhasil menyimpan data, maka kita scroll ke atas, kita klik simpan. Nah, data sudah berhasil disimpan. Selanjutnya kita klik kembali. Oke. Selanjutnya kita masih di menu pelaku usaha. Kita klik update data OSS. Oke, kita klik tambah KBLI. Nah, di sini kita pilih KBLI-nya apa, teman-teman. Nah, kebetulan pelaku usaha ini dia membuat makanan lepat ya, lepat bugih gitu ya. Jadi yang kita pilih KBLI-nya adalah kedai makanan. Nah, seperti itu. Alamat usahanya kita samakan ya sesuai dengan KTP. Nah, misalkan alamat usahanya itu berbeda dengan KTP, maka yang diinputkan di bagian KBLI di sini adalah bagian alamat usaha itu sesuai dengan di mana mereka melakukan usaha tersebut gitu ya. Misalkan KTP-nya itu berada di alamat A, sedangkan dia berjualan di alamat B. Maka yang kita inputkan di sini adalah alamat yang di B seperti itu. Lalu provinsi ya disesuaikan.
Nah, kita simpan. Oke, selesai teman-teman. Nah, selanjutnya baru kita masuk pengajuan self-declare ya. Di sini ada pengajuan self-declare mandiri, ada pengajuan self-declare, dan ada pengajuan reguler. Itu berbeda-beda teman-temannya. Karena masih sekarang terdapat kuota sehati gitu ya. Kuota sehati ini artinya masih gratis ya. Maka yang akan kita ambil adalah pengajuan self-declare seperti itu ya. Jika nanti kuota ini sudah habis, maka seluruh pelaku usaha itu akan melakukan berbayar. Jadi nanti yang diambil adalah pengajuan self-declare mandiri seperti itu. Ya, kalau reguler itu berbeda lagi teman-temannya. Artinya pengajuan self-declare mandiri dan pengajuan reguler itu berbayar. Sedangkan pengajuan self-declare saja itu tidak berbayar alias gratis seperti itu. Ya, maka kita pilih adalah pengajuan self-declare. Kita klik buat pengajuan. Nah, ini harap dibaca dulu teman-teman ya, secara keseluruhan ya, apa yang diinstruksikan di sini ya. Kuesioner self-declare seperti itu. Contoh, saya tidak pernah mendapatkan fasilitas sertifikasi halal sebelumnya. Jika belum pernah, maka diklik yes seperti itu ya. Nah, pada intinya adalah keseluruh poin ini harus yes pilihannya. Kalau ada salah satu saja yang no, maka tidak bisa dilanjutkan seperti itu teman-teman ya. Karena pelaku usaha ini memang baru mendaftarkan sertifikat halal ya sesuai dengan kategori yang ada di kuesioner ini, maka dia yes semua seperti itu. Kita klik simpan. Nah, selanjutnya ya kita tidak mengklik daftar dulu, kita pilih KBLI-nya dulu. Nah, kedai makanan ini adalah KBLI yang kita inputkan di pelaku usaha tadi ya, di bagian update OSS tadi ya. Nah, maka akan muncul di sini ya. Oke, lalu kita klik tombol daftar. Nah, maka akan muncul seperti ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita klik ubah. Nah, kita pergi ke pengajuan. Nah, ini kita lengkapi teman-teman ya. Kita masukkan nomor suratnya 01 saja. Tanggalnya, tanggal sekarang ya. Jenis jenis layanannya kita pilih makanan. Lalu produknya ya. Ini langsung muncul sih jenis layanan sama jenis produk. Lalu nama usaha ya. Nama usaha ini kalau tadi nama usahanya adalah nah ini ya. Area pemasaran. Nah, dia berada di kabupaten atau kota seperti itu. Lalu lokasi pendamping itu berada di kabupaten, andaikan dia di provinsi kita pilih provinsi ya. Nah, lembaganya, nah ini kita pilih lembaga sesuai ya ini ya, perkumpulan dai ini. Pendamping. Nah, di sini ada banyak ya, teman-teman jangan salah memilih gitu. Pilih siapa pendampingnya atau P3H-nya seperti itu. Oke, baik. Kalau tidak muncul ya, kalau tidak muncul teman-teman, maka kita pilih lokasi pendampingnya itu di provinsi. Kita cek tadi di kabupaten tidak muncul ya siapa pendampingnya, maka kita pilih lagi di provinsi. Kita pilih lagi lembaganya. Nah, kalau kita pilih provinsi akan menampilkan seluruh pendamping yang ada di provinsi tersebut seperti itu ya. Misalkan Provinsi Sumatera Barat memiliki pendamping atau P3H sebanyak 100 orang, maka akan dimunculkan sebanyak itu pula gitu ya. Karena tadi kita pilih kabupaten, maka yang hanya ditampilkan hanyalah kabupaten saja gitu ya. Nah, jika sudah, kita scroll ke bawah, kode fasilitasi ini kita pilih BPJPH Sahati 2026. Oke, baik. Selesai ya.
maka masuk kita ke pabrik dan outlet. Untuk pabrik secara otomatis akan terbaca teman-teman ya, karena di menu pelaku usaha tadi sudah kita inputkan seperti itu. Nah, masuk kita di bagian bahan. Nah, bagian bahan ini yang akan membuat sedikit lama teman-teman ya. Yang harus teman-teman pahami adalah dalam penginputan bahan harus ada 3 jenis bahan ya. Yang pertama itu cleaning agent, yang kedua itu adalah kemasan, yang ketiga adalah bahannya, seperti itu ya. Cleaning agent ini kan istilahnya seperti contoh ya, seperti Mama Lemon gitu ya, itu kan cleaning agent tuh. Lalu kemasan ini misalkan seperti plastik misalnya gitu kan, atau bungkus ya yang kita gunakan gitu kan. Lalu bahan dalam membuat lapik bugih itu apa-apa saja gitu. 3 komponen itu harus ada teman-teman. Maka kalau sudah kita inputkan 3 komponen itu, barulah nanti produk, proses, dan pernyataan ini akan terbuka. Kalau sekarang kita klik ini tidak bisa teman-teman. Ya, karena belum kita inputkan ketiga-tiganya, ketiga jenisnya. Jadi kita harus inputkan cleaning agent, kemasan, dan bahan. Langsung aja kita praktekkan. Kita klik tombol tambah. Kita pilih tipe bahan. Yang kita masukkan pertama kali adalah karena bahannya lumayan banyak ya. Kita ambil misalkan yang bersertifikat. Dia ada bersertifikat, tidak bersertifikat, dan bahan registrasi sertifikat halal luar negeri. Biasanya poin yang ketiga ini sangat jarang ya digunakan teman-temannya. Biasanya para P3H seluruh Indonesia itu lebih sering menggunakan bahan bersertifikat dan bahan tidak bersertifikat. Nanti kita akan lihat apa saja contoh barang-barang yang bersertifikat ya. Contoh barang yang bersertifikat itu kan istilahnya seperti tepung ya. Tepung dengan yang sudah diberikan label halal misalkan. Kalau bahan tidak bersertifikat itu misalkan sayur-sayur gitu ya. Kentang, tomat, nah itu kan dia tidak bersertifikat tuh. Nah, itu perbedaannya teman-teman ya. Kita pilih dulu bahan bersertifikat ya. Lalu kita klik bahan. Nah, di sini kita cari teman-teman nih, bahan untuk membuat lapik bugih itu apa gitu. Yang bersertifikat ya, yang punya sertifikat. Nah, kita cari dulu tuh, kita sesuaikan ya supaya nanti tidak salah. Kalau salah kita dalam memasukkan, maka nanti verifikator akan mengembalikan dan revisi istilahnya teman-teman ya. Kita cari dulu bahan-bahannya dalam membuat lapik bugih ya. Yang pertama adalah eh, tepung ya. Tepung. Kita cari. Nah, dia punya nama bahannya adalah Rose Brand ya. Tepung ketan Rose Brand. Kita cari ya. Lalu jika sudah ketemu, misalkan ini kita klik tanda panah action. Klik seperti ini. Nah, kita pilih jenisnya itu dia termasuk ke dalam bahan, lalu tambah. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Bahannya ada banyak teman-teman ya. Lalu ada gula. Gula itu dia bersertifikat juga ya. Nah, ini adalah gula teman-teman ya. Gula pasir. Nah, kita klik. Lalu bahan ya, dia masuk kategori bahan, lalu kita tambah. Selanjutnya tepung sudah, gula sudah. Untuk membuat lapik bugihnya ada lagi minyak goreng ya, minyak goreng. Kita tambah.
Minyak goreng masih masuk sertifikat ya. Oke, bahan tambah. Setelah itu kita masukkan lagi yang masih bahan yang bersertifikat. Nah, selanjutnya itu ada lagi bahannya adalah kelapa. Nah, kalau kelapa ini kan dia tidak bersertifikat ya. Kita buat saja di sini kelapa. Kita ambil buah kelapa, lalu dia masuk ke bahan, tambah. Kita tambah lagi, masih tidak bersertifikat, daun pisang. Ada tidak ya? Nah, ada nih. Bahan, tambah. Setelah itu air ya. Air, dia termasuk tidak sertifikat ya. Oke. Lalu selanjutnya kita tambahkan pula bahan yang tidak bersertifikat plastik ya. Plastik, plastik. Nah, ini kita ambil plastik kemasan. Nah, ini kalau plastik itu masuknya itu di bagian kemasan. Lalu tambah. Lalu yang terakhir ada lagi tidak bersertifikat adalah plastik Mama Lemon ya. Mama Lemon itu dia bersertifikat teman-teman. Mama Lemon. Nah, ini. Ini dia masuk ke cleaning agent ya. Oke, kita klik tambah. Seperti itu. Oke, kita cek dulu bahan-bahannya teman-teman ya. Oke, jika rasanya sudah, nah maka kita masuk di bagian produk. Oke, kita tambah. Kita pilih kedai makanan. Kedai makanan ya. Nama produknya adalah Lape Bugih. Lalu mereknya Dapua Tejuh ya. Lalu kita input foto, unggah foto produk. Nah, jika ada muncul seperti ini teman-teman, ya diabaikan saja. Oke, ini adalah produknya ya. Tambah. Nah, selanjutnya kita klik titik 3 ini, ambil input bahan. Ini kita pilih semua, lalu tambah. Oke, selanjutnya masuk ke proses produk halal. Ya, di sini kita buat langkah membuat lape bugih. Nah, seperti itu ya. Kebetulan saya sudah membuatnya di sebuah notepad teman-teman ya. Jadi saya tinggal copy paste saja. Nah, bagi teman-teman yang belum membuat, nah silahkan dibuat di sini satu persatu ya. Jadi saya sudah buat, ini tinggal saya copy saja. Saya pindahkan ya. Saya paste seperti itu. Nah, ada banyak nih teman-teman langkah-langkahnya ya. Kita buat nomornya, ya. Diusahakan jaraknya seperti ini teman-teman ya. Disamakan, jadi dia tidak terlalu rapat seperti itu.
Oke. Selesai teman-teman. Jadi dalam membuat lapek bugih itu ada 12 langkah ya. Jadi di sini kita istilahnya bercerita secara umum bagaimana langkah dalam membuat lapek bugih. Kalau sudah kita pergi ke pernyataan. Nah, ini kita centang saja teman-teman ya. Setuju ya. Klik setuju sudah. Nah, maka telah selesai kita lakukan pendaftaran sertifikat halal. Selanjutnya, kita akan melakukan verifikasi di bagian akun dari P3H ya. Jadi caranya kita login ke dalam akun P3H ya. Selanjutnya kita lakukan verifikasi yang sudah dilakukan oleh pelaku usaha ini ya. Ini kan pelaku usaha nih, dia sudah mengirim baru kita selaku P3H nanti memverifikasinya seperti itu. Nah, di sini saya sudah sebelumnya login ya sebagai P3H ya, akunnya sudah saya buka seperti itu. Jika sudah terbuka seperti ini, kita klik cek data pengajuan PU, maka di sini akan muncul nih. Nah, ya, di sini akan muncul. Oke, teman-teman. Selanjutnya, kita geser ke kanan, lalu ambil action, tanda panahnya ya. Nah, ini akan kita verifikasi teman-teman ya. Yang diverifikasi itu adalah di bagian bahan ya. Bahan, produk, dan proses seperti itu. Di bagian bahan kita klik, lalu kita geser ke bawah ya. Ini kita pilih 25 supaya muncul, takutnya ada yang tertutup nanti kan. Lalu kita geser ke kanan. Nah, di sini ada centang. Nah, kita centang secara keseluruhan. Lalu, kalau sudah dicentang, ambil simpan verifikasi. Maka berhasil menyimpan verifikasi data. Selanjutnya kita verifikasi di bagian produk ya. Nah, ini kita centang, lalu simpan verifikasi. Lalu di bagian proses, ini juga kita verifikasi. Nah, ini dia tidak muncul teman-teman nih. Kosong ya. Oke, apa karena tadi tidak disimpan ya? Coba kita buka lagi. Proses ya. Oke, coba kita simpan ya. Oke, baik. Coba kita kembali ke akun P3H. Kita refresh. Jika ada pesan muncul error seperti ini kita hapus saja seperti ini teman-teman. Enter. Kita close. Kita pergi ke cek data pengajuan PU. Ya, kita scroll ke kanan. Kita klik action. Yang kita verifikasi adalah di bahan. Ya, kita cek, klik bahan. Kita simpan. Di bagian produk juga sama, kita simpan. Lalu bagian prosesnya, nah ini dia ya. Nah, kita simpan hasil verifikasi. Lalu pernyataan kita klik, kita geser ke bawah, lalu setuju. Nah, jika sudah, kembali lagi ke akun pelaku usaha. Nah, ini kita kembali seperti ini. Lalu kita klik ubah. Coba kita cek ya. Bahan. Nah, kita cek tanda sudah diverifikasi itu di sini ada kalimat sudah, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Verifikasi pendamping statusnya sudah. Begitu juga dengan di produk ya. Sudah gitu ya. Oke, kita klik kembali. Lalu kita klik tombol kirim. Klik kirim. Nah, oke teman-teman, sudah terkirim ya. Kita masuk lagi ke akun P3H-nya. Lalu di bagian verval kita klik. Nah, maka sudah muncul di sini. Kita klik action. Nah, kita upload foto pendampingan dulu teman-teman. Oke, berhasil. Kita scroll ke bawah. Ini kita centang secara keseluruhan. Lalu kita klik simpan. Ini juga sama teman-teman ya.
Ini kita rubah menjadi 25. Lalu simpan. Oke. Nah, di bagian proses produk halal, kita klik tambah. Kita pilih proses, simpan, tambah lagi, pilih kriteria, simpan. Lalu di bagian produk, pilih kriteria nama atau simbol, pertanyaan. Nah, di sini ada banyak pertanyaan, kita pilih salah satu saja. Nah, di sini jawabannya tidak, teman-teman ya. Klik tambah lagi. Tadi nama, sekarang rasa. Pilih lagi pertanyaannya, ya, jawabannya juga sama, tidak. Bentuk, jawabannya juga tidak. Sambil dibaca teman-teman ya, ini karena untuk menghemat waktu saja ya. Simpan. Lalu yang terakhir ya, jawabannya juga tidak. Nah ya, jadi sudah 5. Kita scroll lagi ke atas. Langkah terakhir adalah baru kita kirim teman-teman. Kita klik tombol kirim. Yakin ingin mengirim pengajuan fasilitasi? Ya, kita klik kirim. Oke teman-teman, maka telah berhasil kita melakukan proses pendaftaran sertifikat halal. Nah, di mana kita bisa melihatnya? Klik informasi sertifikat self-declare. Kita lihat scroll ke bawah dengan pelaku usaha yang sudah kita kirim tadi ya. Nah, ini teman-teman ya. Ini ya, kita scroll. Statusnya masih belum dinilai ya. Coba kita klik action ya. Nah, di sini. Ya, statusnya masih proses P3H seperti itu. Nanti status ini akan berubah jika telah diverifikasi. Kalau misalkan nanti ada perbaikan, maka di sini ada tulisan dikembalikan seperti itu ya. Lalu dicek di bawahnya di sini apa keterangan dari revisi atau dikembalikan tersebut. Baru kita perbaiki seperti itu teman-teman ya. Oke. Kalau sertifikatnya langsung terbit, maka nanti di sini ada sertifikat halal. Nah, ini kan belum aktif lagi tombolnya. Nanti sudah aktif ya ketika sudah terbit sertifikat halalnya. Seperti itu ya. Baik teman-teman semuanya, seperti itulah langkah-langkah dalam melakukan pendaftaran sertifikat halal self-declare. Nah, memang prosesnya sangat panjang ya. Jadi teman-teman harus bersabar seperti itu kan, mengikuti mengulang-ulang kembali video ini sampai dengan mahir. Nah, bagi teman-teman yang bingung atau ada yang ragu, boleh bertanya atau boleh menghubungi nomor kontak saya yang ada di tombol deskripsi. Terima kasih teman-teman semuanya telah mengikuti video ini. Jangan lupa dibagikan, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.